A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Harus tidak lupa kita panjatkan, karena kita bisa berkumpul sekarang ini di channel kesayangan kita bersama, tidak lain tidak bukan karena berkat rahmatnya Allah. Kita tadi subuh terbangun untuk bisa melakukan sholat subuh. Kita terbangun, ada yang bisa menjalankan sholat tahajud, ya. Itu semua tidak lain tidak bukan karena berkat rahmatnya Allah. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa makan, kita bisa minum. Kita bahkan bisa bernafas walaupun di dalam dada kita terasa sesak sebab permasalahan-permasalahan yang menghimpit kita. Kita masih bisa menghembus nafas, mengeluarkannya, menghembus kembali, mengeluarkannya. Semua itu berkat rahmatnya Allah. Jadi sudah sepatutnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Ingatlah, ketika kita pandai bersyukur, Allah berjanji akan terus menambahkan nikmatnya untuk kita. Bukan tidak mungkin saat ini panjenengan sedang sesak nafasnya, sedang terhimpit dadanya, sedang terasa sempit, bukan gak mungkin. Esok hari, lusa, seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, Allah akan keluarkan panjenengan semuanya dari keterhimpitan itu tadi. Seperti sahabat kita yang hari ini saya mau bawakan testimoni beliau. Beliau termasuk pendengar setia channel saya, penonton setia dari channel saya, dari video-video testimoni saya. Dan ketika beliau menonton salah satu video dari sahabat kita, ya, sahabat kita yang akun namanya Mbak Arli, ARLI, itu Arlinya gede semua tuh. Beliau sempat gak percaya, beliau sempat bertanya-tanya dalam hati beliau, betul apa tidak itu yang diceritakan Mbak Arli. Nama beliau sebetulnya bukan Mbak Arli, ya. Saya yakin dari panjenengan banyak juga yang berpikir seperti itu. It's okay, itu wajar, manusiawi. Karena apa? Karena merasa saya sudah melakukan yang sama persis, tapi saya belum mendapatkan itu. Betul gak sih itu? Seperti itu kan? Dan gak sedikit yang seperti itu, yang datang sama saya. Awalnya meragukan, awalnya menyaksikan. Tapi ketika beliau merasakan sendiri seperti sahabat kita ini, beliau baru berpikir, oh ternyata memang tidak ada yang tidak mungkin buat Allah jika Allah sudah berkehendak. Idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun.
Maka dari itu gimana caranya supaya Allah kun fayakun terhadap hajat kita, terhadap kesempitan kita? Pepet terus Allah, cari terus ridhonya, kejar terus ridhonya. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Cita-citanya pengen dapat ridhonya Allah, cita-citanya pengen ditolong sama Allah. Tapi untuk menjauhi larangannya Allah, riba saja masih tawar-menawar. Kalau nggak ambil riba gimana? Kalau nggak ambil pinjaman riba, siapa yang mau tolong? Nah, kata-kata siapa yang mau tolong saja itu sudah mengecilkan Allah. Kenapa harus berkata siapa yang mau tolong? Yang mau tolong Allah. Ya, kalau seandainya Allah bisa berhadapan-hadapan sama kita, aku yang mau tolong kau. Ya, kau tuh hambaku. Aku perintahkan kau larangi, aku perintahkan kau, aku larang kau, jauhi riba. Jauhi riba. Aku yang tolong kau nanti. Tetapi akal manusia kita, ya, was-wasnya tahun dikedepankan. Jangan percaya, kamu gak ditolong. Kalau kamu gak ambil riba, kamu gak tertolong. Udah gak usah dengerin. Wiwin ngoceh di channelnya gak usah dengerin. Pakai nyebutin firman-firmannya Allah dalam ayatnya gak usah dengerin. Ambil saja riba, lahap saja terus, sikat saja terus. Nah itu, bagaimana kita mau ditolong, ya kan? Oke sobat pinterku semuanya, tidak berlama-lama ya, udah 4 menit berlalu ini dari mukadimah awal. Ini cerita sahabat kita ya, yang awalnya beliau membaca, mendengarkan, menonton video testimoni Mbak Ari, beliau gak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ustazah. Mohon maaf mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Ustazah sehat-sehat. Saya mau bertestimoni Mbak Ustazah. Belum lama ini saya mendapatkan keajaiban dari sholawat. Sebelumnya saya mohon maaf karena pas nonton video keajaiban dari Mbak Arli yang dibayari utang ribanya yang 60 juta lebih itu oleh mantan tetangganya, saya sempat gak percaya. Apa iya ada orang tiba-tiba mau bayari utang orang lain? Tapi di sisi lain saya berdoa terus supaya Allah juga kasih saya yang seperti itu. Utang saya Allah bayari tanpa saya berutang lagi karena saya sudah gak sanggup lagi. Jika harus gali lubang, tutup lubang. Rasa lelah, rasa malu tertekan campur aduk jadi satu. Pas nonton video Mbak Arli itu, saya membatin. Utangku lebih kecil ya Allah, hanya 30 juta dibanding Mbak Arli itu. Lunaskan ya Allah, sambil nangis itu saya Mbak Ustazah. Kembali saya semangatkan lagi amalan sholawat saya istiqomahkan lagi semua sholawat Jibril 4444 kali, Syajaratun Nukut 200 kali setiap habis sholat fardu, sholawat munjiat 11 kali habis sholat fardu, dan duha 20 kali, tahajud 25 kali. Saya baca juga hasbunallah wa ni'mal wakil yang Mbak Ustazah ajarkan di YouTube. Katanya jika merasa di puncak masalah, amalkan zikir itu. Saya amalkan tanpa hitung. Setiap takut ditagih saya amalkan, setiap sesak nafas ingat saya amalkan, setiap sedih saya amalkan. Singkatnya, Senin lalu saya sedang kerja dipanggil tetangga buat bersih-bersih rumahnya. Anak saya di rumah. Jam 10-an pagi datang rentenir nagih ke rumah. Kata anak saya teriak-teriak marah karena anak saya takut nemui. Semua tetangga pada dengar rentenir itu ngancem mau datangi suami saya di kerjaannya. Kebetulan suami kerja di toko bahan bangunan Mbak Ustazah. Dan rentenir itu benar-benar datangi suami saya yang sedang kerja. Dan katanya dia teriak-teriak di sana. Hingga bosnya suami keluar dengarkan apa yang rentenir katakan. Di situ suami saya malu banget Mbak Ustazah, sampai suami hanya diam dan mata suami berkaca-kaca. Bos suami saya nanya sama rentenir, memang berapa utang Pak Nyoto, kok kamu sampai teriak-teriak di toko saya? Kamu gak takut saya laporin polisi karena buat gaduh? Barulah di situ rentenir agak diam. Terus suami saya sama rentenir dibawa ke belakang sama bos suami. Setelah tahu berapa jumlah utang kami ke rentenir itu, bos suami yang kami panggil Pak Haji bilang, utang Nyoto tak lunasi sekarang. Di situ suami saya kaget Mbak Ustazah. Tambah lagi saya lunasi tanpa harus ngutang. Dan kamu jangan pernah ganggu lagi hidup karyawan saya. Setelah nerima uang dari Pak Haji, rentenir pulang. Itu juga pakai surat ditanda tangan di atas materai. Utang di rentenir ini aslinya cuma 20 juta. Mbak, yang 10 juta utang ke banyak orang buat bayari bunga ke rentenir ini. Pas rentenir sudah pulang, suami ditanya lagi sama Pak Haji, utang buat apa?
total utang berapa, dan di mana saja. Suami cerita jujur, terus Pak Haji bilang, ya sudah toh, semua utangmu tak lunasi, tapi kamu jangan cerita ke teman-temanmu kalau tak lunasi. Kamu boleh cerita kalau kamu tak pinjemi, supaya teman-temanmu gak ngiri sama kamu. Karena kita gak tahu apakah mereka punya utang apa enggak. Setelah suami pulang dan cerita apa yang barusan dialami, saya sampai nangis sesenggukan, Mbak Ustazah. Kata suami sampai mau sujud di kaki Pak Haji, dilarang sama Pak Haji. Gak usah gitu toh, saya melakukan ini cuma atas dasar kemanusiaan. Sebelum begini juga saya pernah alami kayak kamu. 2 hari setelah itu saya sama suami datang ke rumah Pak Haji. Saya bawakan masakan sama buah mangga panenan depan rumah. Kami diterima baik sama Pak Haji dan Bu Haji. Beliau berdua cerita dulu beliau juga orang susah, suka dihina orang. Beliau kasih kami nasihat agar berbuat baik sama orang lain, jaga sholat dan rajin sedekah. Saya akan selalu ingat pesan beliau dan pesan Pean, Mbak Ustazah. Saya merasa bersyukur Allah sangat sayang sama keluarga saya. Allah keluarkan kami dari lilitan hutang riba dengan jalan gak keduga. Rasa syukur saja mungkin tidak cukup, Mbak Ustazah. Saya harus terus memperbaiki diri saya di jalan Allah. Mbak Ustazah, itu cerita saya, mohon maaf kalau kepanjangan. Saya ngetiknya ini sambil nangis. Ini Mbak. Terima kasih sudah banyak membimbing saya, menguatkan saya selama jatuh terpuruk. Saya bahkan belum pernah kasih apapun sama Mbak Ustazah, tapi doa-doa selalu saya kirimkan untuk Mbak Ustazah. Semoga Mbak Ustazah segera umroh, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, Hirobbil alamin, Masya Allah. Ya. Tentunya sebagian dari penonton ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu kan. Itu semua kembali, sebetulnya saya nggak pernah memaksa jenengan harus percaya gitu kan. Itu kembali kepada panjenengan. Tetapi kalaupun saya berbohong, tidak ada manfaat buat saya. Dan kalaupun yang bercerita sama saya berbohong, tentu tidak ada manfaat buat beliau juga, nggak ada keuntungan buat beliau. Saya sampaikan di sini tentunya tujuan saya hanya untuk menyemangati panjenengan semuanya, karena saya tahu mayoritas penonton channel saya adalah panjenengan-panjenengan sedang terlilit amanah hutang dan sedang menghadapi permasalahan-permasalahan terpelik dalam hidup panjenengan semuanya. Ingatlah, saya selalu berpesan sama panjenengan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu begitu dekat dengan kita. Rahmat Allah mendahului takdirnya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah jika Allah sudah berkehendak. Maka kita sebagai hamba, gimana caranya membuat Allah supaya berkehendak? Dengan cara mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Itu simpelnya. Tetapi larangannya yang mana saja? Itu wajib kita pelajari. Perintahnya yang mana saja? Wajib kita pelajari. Salah satu perintah yang saya selalu, perintahnya Allah yang selalu saya gaung-gaungkan di dalam channel saya adalah perintah untuk bersolawat. Itu paling mudah. Tentunya perintah-perintah yang lain yang wajib, yang sunnah, kita semua berupaya untuk melakukannya. Di video sebelumnya saya ada sampaikan perintah Allah yang wajib apa? Sholat wajib, jaga tepat waktu, itu penting sekali. Dan sampai jenengan melakukan perintah Allah yang ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, bersolawat, jenengan geber-geberan solawat. Karena apa? Karena nafsu duniawinya pengen dapat seperti yang didapatkan Mbak Arli tadi tuh sama sahabat kita ini. Tapi jenengan gak melakukan perintah wajibnya. Banyak sekali yang datang sama saya, Mbak, saya gak bisa sholat, saya dilarang majikan saya sholat, tapi saya sholawat. Ya sama aja jenengan apa? Pakai ikat pinggang, gak pakai celana. Gitu loh. Etis gak? Elok gak? Gak elok. Jenengan gak pakai celana, tapi jenengan pakai ikat pinggang. Tapi jenengan ngarepin elok, dilihat orang lain bagus. Ya gak bisa. Gitu loh. Jenengan harus melakukan perintah wajibnya, setelah itu perintah sunnah-sunnahnya kita ikuti, sunnah-sunnahnya Rasulnya kita ikuti. Gitu. Ya, jadi panjenengan semuanya teruslah mengejar ridhonya Allah dengan seluruh amal soleh panjenengan semuanya. Istiqomahkanlah dan jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.